pemirsa, kembali lagi di Haba Original Story kali ini, dan saya juga sudah tidak sendirian ya. Tadi sudah ditemani oleh Ibu Raihana, seorang aktivis dakwah, dan sekarang sudah hadir pula Ibu Laila Sari, SPD MPD selaku akademis. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dan juga selamat sore untuk Ibu Laila Sari. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Selamat menonton acara Abah TV Haba Original hari ini. Oke, ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana perempuan untuk menghadapi dunia. Apalagi ini kita berbicara masalah peran orang tua di zaman digital. Tadi saya sudah mendapat sedikit pencerahan dari Ibu Raihana, dan sekarang saya ingin nanya ke Ibu Laila Sari. Dengan era digital yang luar biasa cukup maju untuk saat ini di Aceh khususnya, yang memang anak-anak ini kan harus diwajibkan untuk memiliki wawasan pendidikan secara Islami. Nah, bagaimana dampak negatif dan juga dampak positifnya terhadap anak-anak, khususnya anak-anak sekolah nih di era zaman digital ini, Bu? Memang kemajuan ilmu dan teknologi di zaman, apalagi kita berbicara era digital, itu tidak bisa kita bendung. Apapun, dimanapun dan kemanapun, mengalir dan masuknya informasi melalui teknologi informatika ini sungguh-sungguh sangat pesat. Di kalangan remaja, khususnya dunia pendidikan, hal ini memang sangat-sangat dibutuhkan dan memang tidak bisa dihindari. Untuk diminimalisir pun keberadaannya sungguh-sungguh sangat riskan karena begitu pesat dan cepat perkembangannya. Betul. Beda dengan kita zaman dahulu, kita zaman 70-an. Kalau sekarang bahasanya kids zaman now, ya. Dulu zaman kita zaman 70-an, zaman apa namanya itu? Jadul. Zaman hitam putih, zaman jadul. Kalau sekarang kids zaman now. Bagaimana kita membendung ini semua? Hal ini memang harus dibentengi dengan iman. Hal ini memang harus dibentengi dengan akidah. Hal ini memang harus dibentengi dengan agama yang sangat-sangat kuat. Karena kalau tidak dengan itu solusinya, kita nggak tahu ke depan bagaimana dunia ini, khususnya remaja-remaja, anak-anak kita. Konon lagi yang keberadaan ini semua difasilitasi. Betul. Siapa yang memfasilitasi? Kita sendiri juga yang memfasilitasinya. Dengan keberadaan internet di mana-mana, kafe-kafe yang mediasinya memfasilitasi hal itu. Judulnya di rumah ngerjain tugas. Bilang sama orang tua, pamit izin mau ke kafe ngerjain tugas. Jadi akhirnya kafe itu adalah sebagai mediasi kedua setelah kampus, setelah sekolah. Betul. Ini memang fenomena yang sangat-sangat krusial. Ini memang fenomena yang sangat apa kita bilang ya? Jadi kalau ini juga kita salahkan, nggak ada solusinya. Betul. Nggak bisa disalahkan karena memang ini juga tuntutan dan memang harus kita terima. Jadi kalau kita lihat zaman 70-an dulu yang mediasinya cuman hitam putih, ya, keberhasilan pendidikan di zaman dahulu dengan zaman sekarang perbedaannya sangat-sangat dominan di dalam berperilaku, di dalam bersikap, sopan santun. Anak-anak yang judulnya kids zaman now kurang sopan santun karena mereka apa? Dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat mendominasi mereka, sehingga pengaruhnya sangat nyata kepada perilaku, sikap yang kurang sopan. Karena apa? Asik dengan gadgetnya sendiri. Betul. Mereka asik dengan itu. Nah, ini bisa kita hindari? Nggak bisa. Tapi kita harus bersahabat. Salahkah generasi yang sekarang? Tidak. Tapi kesalahan itu ada di tangan kita yang mendahului, kita yang memberi mereka. 10 jari ini memberi peluang untuk mereka. Kemana 10 jari ini yang memberi fasilitas kepada mereka? Betul. Dengan TV yang
kita berikan, dengan fasilitas internet yang prabayar, dengan pulsa HP yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang kesemuanya itu memberi dampak sehingga mereka, kalau kita tidak bendung dengan agama, dengan ilmu pengetahuan, akidah yang kuat, maka kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Baik, artinya menurut Anda bahwasanya dengan adanya era zaman digital ini tidak bisa dipungkiri, ini bisa memberikan dampak negatif juga positif ya Ibu ya. Bagaimana caranya kita agar lebih bersahabat dan juga dibimbing tetap dengan agamanya. Ya baik. Nah, untuk Ibu Raihana, Ibu di gadget nih khususnya nih internet ini kan terbuka luas. Ya, siapapun bisa mengakses situs-situs seperti situs pornografi dan segala macam. Ini bisakah Anda memberikan dampak negatif ya, dampak negatif bagi anak-anak khususnya dalam segi kesehatan ataupun kejiwaannya ataupun keimanan mereka ketika mereka mengakses internet di situs-situs pornografi tersebut? Iya, nah mungkin tadi saya menanggapi atau menambahkan sedikit ya apa yang disampaikan oleh Bu Ella. Bahwasanya saat ini perkembangan komunikasi tentu tak bisa kita bendung. Nah, hanya saja memang harus diperkuat dengan iman. Betul. Dan satu hal lagi, banyak pihak memang saat ini yang mungkin lebih condong menyalahkan atau kemudian memberi tanggung jawab full kepada orang tua untuk membentengi atau kemudian memberi pemahaman dalam menggunakan gadget atau menggunakan media sosial terhadap anak-anak. Hanya saja kalau kita lihat ada pihak yang lain juga kemudian yang harus bertanggung jawab dalam penyebaran sisi-sisi negatif dari era digital atau dari media sosial saat ini. Bahwasanya saat ini kalau kita lihat konten-konten negatif seperti pornografi yang ini akan berdampak buruk kepada generasi muda kita, ini harusnya memang diberi perhatian yang serius gitu kepada oleh penguasa. Karena apa? Beberapa tahun yang lalu gitu ya, disampaikan oleh Menkominfo bahwasanya situs-situs porno itu tidak bisa diblokir semua begitu. Tidak bisa diblokir karena apa? Ada satu hal yang kemudian diadopsi di negara kita, yaitu kebebasan. Salah satunya adalah kebebasan pers, yang mana kemudian nanti apakah jurnalisnya atau kemudian wartawannya atau kemudian pimpinan redaksinya boleh menuangkan atau boleh mengangkat konten-konten yang di dalamnya juga sebenarnya itu mengandung pornografi dengan alasan dari Menkominfo bahwasanya tadi kebebasan itulah yang kemudian dipertahankan sehingga konten-konten tadi tidak semuanya bisa dihapus gitu. Dan inilah kalau kita lihat, kalau semuanya konten porno atau yang negatif tadi diserahkan kepada orang tua untuk membentengi para anak, tentu tidak bisa. Tidak bisa. Satu sisi karena seperti tadi, anak tidak lahir di zaman kita, di mana di zaman seperti yang Bu Ella sampaikan di tahun 70-an gitu ya, alat-alat komunikasi tidak secanggih seperti saat ini, sehingga orang tua saat ini harus belajar seperti apa kemudian perkembangan telekomunikasi, dan itu kan membutuhkan waktu yang banyak gitu. Di satu sisi konten-konten tadi itu terus masuk. Di sisi yang lain, masyarakat, terkhusus para orang tua, harus memfilter itu semua di gadgetnya anak gitu. Saya berpikir ini kan orang tuanya pasti akan kewalahan. Karena apa? Orang tua harus punya partner. Orang tua harus punya teman dalam menjaga generasi dari bahaya-bahaya pornografi tadi. Satu sisi orang tua harus betul memang memfilter, betul memang kemudian memperhatikan apa yang disaksikan atau apa yang di-searching oleh anaknya. Di sisi yang lain harus ada upaya dari penguasa untuk memblokir itu sehingga itu memang nggak nampak. Karena tidak semua orang, bahkan tidak mungkin orang tua mengajarkan anaknya untuk melihat yang itu gitu. Dan anak-anak kalau memang itu tidak diketahui atau itu tidak nampak, dia nggak akan cari tahu. Tapi yang menjadi persoalan saat ini seperti anak SD gitu ya, dia mencari jawaban atau mengerjakan PR saat ini menggunakan itu, menggunakan media sosial gitu. Tetapi anak-anak niatnya tidak mungkin mencari itu, tetapi dia menyelesaikan PR, hanya saja itu memang kelihatan muncul gitu. Berarti satu sisi harus ada upaya dari orang tua, tapi di sisi yang lain pemerintah memang harus
menutup itu semua sehingga dia tidak muncul dan tidak akan diperhatikan gitu, nggak akan ada yang buka. Oke, gitu. kita kesampingkan kebutuhan anak-anak di zaman sekarang ini kan bisa mengerjakan tugas melalui media sosial menggunakan jasa tersebut. Kita kesampingkan dulu ini, Bu. Menurut Anda sebagai orang tua, umur berapa anak-anak baru boleh menggunakan smartphone ataupun internet? Ya, mungkin kita kembali ke pertanyaan Ibu Ika ya. Ibu Ika tadi, Ibu Tia. Ya maaf, apa pengaruh media terhadap kesehatan mungkin? Ya, karena mungkin saya bukan orang kesehatan, tapi saya pernah membaca beberapa artikel, di situ disampaikan bahwasanya anak yang terpapar narkoba, generasi yang terpapar narkoba, generasi yang terpapar konten-konten porno, itu jauh lebih berbahaya generasi yang terpapar konten porno. Walaupun saya nggak bilang narkoba berarti nggak apa-apa gitu, bukan. Karena struktur otak manusia itu atau struktur otak generasi kalau menggunakan narkoba itu, kalau terpapar narkoba maka 3 komponen otaknya akan rusak. Tetapi orang atau generasi yang terpapar konten porno maka 5 komponen otaknya akan rusak gitu. Karena apa? Salah satu otak kita itu ada berfungsi untuk merencanakan sesuatu dan ini akan rusak ketika terpapar pornografi. Maka kita akan menyaksikan anak-anak atau generasi yang terpapar pornografi, maka dia akan terus mencari itu seperti orang kecanduan gitu. Nah, dan dia tidak bisa merencanakan apapun selain daripada ingin terus mengakses itu. Ya betul. Maka bagaimana planning dia? Karena saya menyaksikan ada anak-anak SMA gitu, ketika mau UN ditanya dia mau kuliah kemana, rata-rata anak SMA itu tidak tahu dia mau melanjutkan kemana, dia punya cita-cita seperti apa. Ketika dia misalnya punya cita-cita untuk menjadi dokter, apa yang harus dia raih, apa yang harus dia kuasai, bagaimana cara dia masuk ke sana begitu. Rata-rata anak SMA itu tidak tahu. Bahkan mereka beranggapan ya kemana nanti dia lulus, berarti ke situlah dia kuliah gitu. Baik. Berarti dia tidak bisa merencanakan. Bayangkan kalau sekiranya tadi konten porno itu terus secara masif dipertontonkan atau kemudian memapar generasi kita, otomatis generasi ini kan akan berkuasa nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang gitu. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia, termasuk apa yang akan terjadi dengan Aceh ketika generasi-generasi terpapar narkoba, generasi-generasi terpapar pornografi atau kepornoan tadi memimpin nantinya. Kan menjadi berbahaya. Betul. Kembali lagi kepada pribadi Anda, umur berapa anak baru bisa mengakses internet ataupun menggunakan gadget? Menurut saya, kapan dia memang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia perhatikan atau yang dia saksikan gitu. Seperti saat ini banyak memang saya lihat ibu-ibu untuk melalaikan anak gitu ya. Melalaikan anak itu memberi bahkan kepada balita begitu. Iya, betul. Dan ternyata balita luar biasa, saat ini saya melihat mereka bisa mengakses itu walaupun kadang belum bisa membaca gitu. Nah, kalau menurut saya kapan dia bisa bertanggung jawab terhadap konten-konten yang dia perhatikan, sembari tadi dikasih pemahaman dulu. Dan sesuai gitu. juga kebutuhannya. Iya. Seperti apa? Baik, terima kasih banyak. Nah, untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita di sore hari ini, Ibu Laila Sari dan juga Ibu Rehana, seputar peran orang tua di zaman digital, bagaimana mendidik anak-anak di era zaman digital ini, bagaimana pengaruhnya sendiri dari penggunaan gadget yang berlebihan, bagaimana juga dari segi akidah jika anak-anak kita lebih banyak kecanduannya menonton akses ataupun situs pornografi ya. Silakan menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya ke Ibu Laila Sari. Anda seorang akademis nih, Bu. Akademisi ya. Pasti bermainnya dekat-dekat dengan anak-anak usia sekolah, SD, SMP, dan SMA, bahkan juga kuliah. Sebenarnya di zaman sekarang nih, kalau Ibu sendiri melihat, apakah anak-anak zaman sekarang lebih pintar dan lebih cerdas ketimbang anak-anak di zaman dulu? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan gadget digital? Tadi di awal saya sudah katakan bahwa kehadiran anak-anak sekarang memang jauh lebih pintar daripada anak-anak zaman dahulu. Mungkin di sini juga peran orang tua modern dengan orang tua zaman kuno, dulu. gitu ya. Kita nggak sebut lagi zaman dulu, tapi orang tua modern dengan orang tua kuno, gitu. Memang ini memang sangat-sangat
nampak dan jelas kita lihat anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak yang zaman dulu. Mereka lebih, kalau kita lihat, kita sendiri orang tuanya harus belajar dengan si anak. Kalau sekarang? Kalau zaman sekarang. Baik. Bukan kita yang mengajari anak-anak dalam hal menggunakan, mengaplikasikan gadget itu sendiri. Nah, itu tadi seperti dikatakan oleh Ibu Raihan, bahwa konten-konten yang ada di sana mungkin pemerintah harus lebih selektif, mungkin mengakomodasi ini semua supaya generasi yang akan datang bisa lebih kuat imannya, seperti itu. Kalau dari cara mendidik sendiri kan sudah berbeda ya Bu ya. Tadi mau katakan orang tua zaman dulu dengan sekarang berbeda cara mendidiknya sendiri. Kira-kira apa yang masih menjadi sama cara mendidiknya Bu dari yang zaman dulu ketika zaman sekarang, cara mendidik orang tua? Kalau kita bilang sama, nggak sama lagi dong, karena tuntutan itu juga sudah berubah. Semua berubah artinya? Semua, dalam arti semua juga berubah karena fenomena yang ada sekarang, anak-anak dituntut memang digital ini memang harus suatu kebutuhan. Jadi memang itulah yang dikatakan berubah. Kalau dulu tidak ada itu pun kita masih bisa beradaptasi dengan lingkungan bisa. Enggak pun ada itu, tugas di sekolah juga terselesaikan. Tapi hari ini kalau kita nggak mengaplikasikan itu, barangkali tugas-tugas yang diberikan di sekolah tidak akan terselesaikan dengan maksimal. Oke, baik. Tidak melulu hanya soal negatif ya Bu ya. Oke, banyak juga sisi positifnya yang bisa diambil, seperti banyak sekali anak-anak di luar sana bahkan juga di Indonesia seperti games. Ini malah mereka bisa mendapatkan banyak uang dari permainan gamesnya sendiri ataupun semacam ngevlog ya. Ini kan zaman sekarang, cita-cita anak-anak sekarang kan ngevlog katanya gitu. Ini gimana tanggapan Ibu Raihan sendiri? Kalau ngelihat zaman-zaman sekarang nih anak-anak udah ditanya cita-citanya pengen jadi blogger gitu, banyak duit, itu gimana? Pengen jadi gamers. Betul, gamers sejati. Jadi itu merasa apakah itu tuntutan gaya hidup anak-anak zaman sekarang atau tidak? Iya, ada satu yang keliru mungkin dalam kehidupan kita saat ini, beralihnya orientasi. Orientasi orang tua dan orientasi generasi kita saat ini. Di mana saat ini kita menyaksikan sesuatu yang dikatakan modern itu adalah yang kekinian, yang kemudian tadi tanpa filter. Yang kekinian tapi tanpa filter. Kalau kita lihat kenapa generasi muda kita cita-citanya seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, menjadi gamers atau bloggers dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwasanya tadi orientasi yang diharapkan adalah semata-mata materi. Orientasi yang semata-mata diharapkan itu adalah tadi tanda kutip itu uang. Jadi standar kesuksesan, standar kemudian kebahagiaan itu adalah materi. Sehingga anak-anak yang kemudian dididik dengan cara yang salah, maka dia tadi aplikasinya itu pasti akan keliru. Saya memang kasihan melihat saat ini banyak cita-cita generasi kita itu menjadi gamers. Padahal mereka adalah generasi Islam. Mereka adalah estafet perjuangan bagaimana nanti kemudian Islam ini akankah tetap ada ataukah kemudian nanti dia menghilang begitu. Nah, generasi Islam tentu harusnya dia punya cita-cita jauh lebih tinggi daripada gamer seperti itu. Jauh harus lebih tinggi daripada kemudian membuat video-video yang dalam tanda kutip itu keren versinya dia gitu. Apakah salah membuat video? Apakah salah mengevlog? Tidak, tapi kontennya, isinya, isi dari video yang mau dia sampaikan itu apa begitu. Kalau kita lihat saat ini di Indonesia itu kekurangan akademisi. Kalaupun memang ada, biasanya jarang dipakai begitu. Padahal kalau kita lihat persoalan di Indonesia ini kan cukup banyak, termasuk di Aceh. Misalnya kayak di dunia kesehatan misal, kita masih menemukan banyak penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Kenapa generasi kita tidak bercita-cita gitu menjadi ilmuwan untuk menghasilkan obat terhadap penyakit yang saat ini belum ada solusinya gitu. Atau kemudian generasi kita bercita-cita karena apa? Mereka nanti akan menjadi pemimpin. Kedepannya mereka akan menjadi pemimpin. Tentu
kehidupan ini kan tidaklah semuanya seperti yang ada di dalam game, pertarungan dan lain sebagainya, bukan itu. Mereka akan menjadi pemimpin, bagaimana nanti mereka akan memimpin ke depan, apa yang akan bisa dia berikan kontribusi ke tengah-tengah masyarakat, selain kemudian tadi memperkaya dirinya sendiri. Ini yang kita khawatirkan gitu. Nah, seperti misalnya kalau kita lihat generasi yang terpapar porno tadi, bagaimana nanti jadi pemimpin. Mungkin kalau di Aceh saat ini prostitusi masih terselubung atau kita harapnya tidak ada begitu. Bagaimana kalau nanti mereka menjadi pemimpin ketika mereka terpapar porno? Apa yang akan terjadi dengan Aceh? Apakah nanti kemudian prostitusi itu menjadi legal di sini? Harapan kita kan tidak begitu. Maka kita harus mencetak generasi muda saat ini bagaimana mereka menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tidak semata-mata kemudian tadi bercita-cita untuk meraup uang. Karena apa? Tadi faktanya memang ada dari blogger, dari vlog gitu ya. Kemudian dari game-game itu bisa menghasilkan pundi-pundi gitu. Betul. Tetapi orientasinya ini harus diganti. Orientasi yang semata-mata menganggap kesuksesan itu materi itu harus diganti, bahwasanya standar perbuatan kita itu harus halal dan haram gitu sebagai seorang muslim. Game-game yang dilakukan, adakah game-game yang kemudian di dalamnya itu memberikan manfaat yang banyak ataukah tidak? Maka tadi satu, orang tua harus paham terhadap hal itu, kemudian guru juga kemudian memberikan pendidikan yang yang komprehensif terhadap tadi kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian penguasa, kenapa seringnya kemudian ditampilkan di media massa orang-orang yang sukses dalam meraih keuntungan atau meraih uang dengan ngeplok dan lain sebagainya, itu sering ditampilkan di media massa, itu akan memberi persepsi ke tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Yang saya sempat baca tadi, media itu bisa menciptakan satu kondisi tertentu atau kondisi sosial tertentu di tengah masyarakat. Tadi karena seringnya diberitakan orang-orang yang sukses dalam tanda petik uang gitu dari hasil ngegame dan lain sebagainya, itu memberi persepsi di tengah generasi muda kita, sehingga mereka menganggap yang seperti itu sukses. Kalau punya uang dari aktivitas yang seperti itu, akhirnya mereka bercita-cita. Cobalah kalau kemudian di media massa kita mengedukasi, menampilkan para ilmuwan gitu, kemudian menampilkan orang-orang yang memberikan peran positif, seperti kayak saat ini ada beberapa waktu yang lalu anak SD kok saya nggak salah di daerah Langsa yang kemudian bisa menghasilkan arus listrik ya kalau nggak salah dari pohon kedondong. Pohon kedondong gitu. Itu harusnya ditampilkan, kemudian pemerintah memberikan penghargaan gitu. Tapi ternyata yang seperti itu tidak ada penghargaan, bahkan negara lain kemudian yang mengambil anak ini. Saya kasihan begitu. Karena apa? Coba kalau ini ditampilkan secara masif ke tengah generasi muda kita, maka akan timbul satu framing berpikir gitu. Oh, ternyata yang seperti ini tuh baik, yang seperti ini itu kemudian memberi kontribusi ke tengah masyarakat. Harusnya anak seperti ini didukung oleh pemerintah setempat ya, gitu. Diberikan beasiswanya bahkan mungkin, jadi jangan langsung diklaim oleh negara-negara lain akhirnya baru nyesal kemudian. Tetapi kemudian tadi kalau yang gamers, abis itu yang pintar menyanyi gitu kan, itu ditampilkan secara masif gitu oleh media, itu memberikan tadi konsep berpikir di tengah generasi kita. Oh, ternyata yang seperti itu kemudian yang dikatakan sukses. Makanya tadi akhirnya generasi kita bercita-citanya jadi gamer. Kebanyakan micin kalau orang bilang ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Raihana. Ibu Laila, kasih dong tips sedikit untuk ibu-ibu zaman sekarang, bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda agar sukses, dan satu saja tipsnya, menjelaskan kepada anak-anak Anda bagaimana orang bisa kecanduan pornografi, seperti apa. Jangan sampai dia kecanduan pornografi, jangan sampai dia kecanduan dengan gamesnya. Kita tahan dulu ya Bu Laila ya. Ya baik pemirsa, kami akan segera kembali, tetap di Haba Orginam.